Balik lagi di The United Wave Podcast. Kali ini bersama tidak ada Koko ya. Ada Bang Dita dan juga Mas Tama. Biasanya nyawer nih, ada yang nyawer nih kalau nggak ada Koko nih. Iya kan gini. Terima kasih fans God enggak. Anthony. Terima kasih fans. Anthony akan disebut terus dalam beberapa episode. Tapi jangan lupa loh Apa? sama janji kita. Apa? Kan dia kan kemarin udah nyawer. Ah. Kan terus kita janjinya kita bikin konten di Bukit Jalil semua kan. Iya, kita akan teriak. Terima kasih. Kita akan Ya, teriak. Fans God Anthony. Fans ya God kan? Anthony. Jangan lupa. Tulis dulu. Iya, Tulis dulu. Di internal nih. To do list di Bukit Jalil. Bukit Jalil. Oke, kita kali ini mau bahas sedikit soal berita terupdate dari Ruben Amorim. Ya. Terus juga nanti bakal lanjut ke preview menjelang lawan Chelsea. Perlu Yo, di preview tanpa- nggak sih? Sebenarnya nggak perlu, tapi nggak apa-apa pasti buat tahu nambah-nambahin nih. durasi aja. Ya Oke. Kita mulai dari berita pertama itu ada Ruben Amorim ya, yang katanya membayar tiket untuk 30 staf Manchester United buat ke final Liga Eropa. Karena Unitednya nggak mau Nggak bayarin. mau bayarin. Nggak mau bayarin. Nah ini Jadi katanya kan tiketnya utuh tuh yang untuk MU. Jadi Iya. dijual ke fans semua kan. Iya. Iya. Nah, yang si staffnya diberangkatin Backroom pakai ya, ini backroom staff ya. Iya. bukan pakai staff duit pelatihnya. pribadi, Bro. Iya. betul backroom staff ya, mungkin bisa dijelasin Bang. Backroom staff tuh kayak visio yang benar-benar bukan orang yang kayak pelatih set piece, bukan yang kayak gitu. Yang biasa tuh di jajaran Amorim tuh yang pelatih intinya tuh. Iya. Backroom staff tuh ya tadi misalnya Kitman. Kitman, nah itu. Kan tadi Kitman. berarti yang jajaran staf pelatih bisa Iya, berangkat bisa gitu ikut. aja. Iya. Masa Tanpa- Amorim sendiri? Tanpa Sedih tiket ya? amat. Ya siapa tahu. Iya. Emang semahal itu tiketnya sampai nggak dikasih. Enggak, United tuh kalah sama United Wave. Karena United Wave bagi-bagi kesempatan untuk terbang ke Malaysia Iya. dengan Fly United Wave Betul. di tiket.com. Iya. Nah, itu Tuh. cara adlibs.com. Nah, tuh. Makanya nggak masuk-masuk itu, aku nggak bisa adlibs. Cara nyambunginnya ke situ kok. Nah, benar. cocok. Dengar Amorim berangkatin itu stafnya ke Bilbao pakai tiket.com juga. Nah, benar. Dengar ya, Tapi dengar. wajar aja kalau staff-staffnya tuh mau diberangkatin haji, nggak bisa. Iya. Ya kan, dia kan diberangkatin ke Bilbao. Bilbao Iya. gitu. Tapi memang ini menyedihkan ya. Nah, itu Karena dia. banyak yang bilang juga bahwa ini Ineos sama aja kayak Glazer. Glazer kemarin nih gitu. Apa bedanya kalau masih pelit-pelit juga? Ini gue coba mau ngelihat dari sisi Ineos dan manajemen lah. Memang lagi ada efisiensi kan. Betul. Banyak sekali soal makanan pun udah dirubah menunya, benar-benar makanan sehat, terus juga banyak hal yang dipotong gitu, dan pembelian dari segi pembelian pemain juga caranya pun dicicil gitu. Iya lagi. Tapi ini kan staf kepelatihan yang benar-benar memang dibutuhkan, bukan benar-benar dibutuhkan ya, tapi dia berpengaruh gitu sama performa dari United gitu. Iya. Bukan influencer yang dikasih tiket gratis kan? Betul. Gitu. Enggak gini maksudnya. Ini mereka 30 orang kan tetap bagian dari tim. Iya, Maksudku makanya. gitu loh, bukan orang lain gitu. Kecuali Bukan- kalau saudaranya ini, saudaranya Ah. si pelatih Tapi ini. tadi Itu nggak ada boleh. juga infonya bahwa mereka memang yang ada yang bilang juga bahwa kepelatihannya aja yang tim kepelatihan yang bisa nggak Iya, bisa bawa Keluarga. Nggak bisa nggak one bisa gitu ya. plus satu. Plus one gitu ya. Plus one nggak bisa. Nggak bisa. Makanya. Ya maksudku kan masih bagian dari tim. Iya. Dan ini MU main final. Iya, butuh Kalau- banyak dukungan. Iya, kalau juara seneng rame-rame. Masa yang 30 orang ntar di rumah sendirian Iya. ikut gini-gini, ya Allah sedih banget. Masa dia ke nobar di United Wave? Masa dia di sini? Iya, sama Koko kan enggak? Tapi memang kalau misalnya melihat berita ini tuh memang sebenarnya 50-50 sih. 30? Kok 30? Enggak, 50%. Iya, Oh. 50-50 tuh maksudnya kayak 50 tuh terdengar miris, tapi 50%-nya tuh kayak Ada ya benarnya ini juga. ada begini loh caranya mereka tuh untuk meminimalisir pengeluaran. Tapi ini gitu. efisiensi yang nggak Buat perlu apa? menurutnya. Maksudku ini efisiensi kayak gini. Iya. Kalau memang ujungnya ada sesuatu yang memang mau, kan orang nabung buat sesuatu kan. Iya. Nah, ini efisiensi buat apa nih? Betul. Apakah kalau memang untuk transfer pemain atau kalau yang udah kelihatan kan buat bangun stadion. Cuman kan masih Jauh lah. kalau untuk pemotongan gini doang kayaknya nggak berasa deh. 30. Nggak kayaknya berasa, ya, kayaknya nggak berasa. Ini efisiensi buat bantuin bayar utangnya Glazers. Ya, tapi kan nggak balik lagi ya, oke lah. Maksudnya sedikit demi sedikit tuh bisa jadi bukit gitu. Tapi Betul. kan ini tuh seperti efisiensi gimana ya, kayak
katanya mau efisiensi, tapi kabinetnya gemuk, ya kan? Ya kan kabinetnya itu harusnya nggak perlu pakai patwal gitu. Nah itu tuh efisiensi yang harus Maksudnya dipotong. lemari piala. Iya. Lemari piala MU kan gemuk. Gemuk. Betul. Karena terlalu banyak trofi. Iya. Gitu. Iya. Iya, tapi disapu bersih. Ya itu kalau mau efisiensi itu ya kayak gaji pemain Casemiro kan katanya mau dipotong tuh gajinya. Terus juga Tapi ada rumor. Butiran Kalau debu, United butiran debu. itu band. Kalau misalnya United juara Europa League, Casemiro itu bakal naik gaji. Ya. Katanya. Ya ini itu salah lagi tuh. Sekarang tuh Udah 300.000 gede, pound, 325, 325. iya, kalau Naiknya nggak jadi 375. Ini justru ironi banget karena ini aku baru dengar di berita ini. Nah. Yang aku dengar adalah beritanya kalau MU juara nggak ada parade. Itu juga Itu benar. termasuk efisiensi. Nah. Kok malah naikin gaji? Itu makanya rumor. Maksudnya parade kan satu event selesai. Iya. Kalau gaji kan berbulan-bulan, Iya, berminggu-minggu. Bener, iya itu. Aneh. dia. Makanya aneh sih sebenarnya. Gimana sih akuntannya finance itu gimana sih? Iya. Tapi emang bener sih yang bilang Mas Tama tuh kayak lu efisiensi sampai nggak bikin kalau juara nggak bikin parade tapi diganti dengan ya udah pemain United dan seluruh Syukuran, staff bro. itu barbekyuan aja di Carrington gitu Iya, ya kan. selamatan sederhana. Iya, ngomongnya. sederhana. Ngundang-undang anak yatim ya Iya. kan? Gitu aja santai gitu. Kita juara, kita ngelus-ngelus kepala anak yatim. berkah gitu Ya doang. kan harusnya kayak gitu efisiensi ini nggak di tempat yang semestinya gitu. Iya, efisiensinya. berangkatin staff, bro. Masa harus dipotong sih? Staff loh, ini bukan KOL sekali lagi. Iya. Berangkatin KOL. Kalau influencer buat ngeramein Iya, stadion dong. Iya. Yang nggak ngerti bola lagi. Iya bener. Cuman Gimana tuh? cuman gini-gini pakai caption. Ya. Siapa tuh? Yang ada Ada di banyak. Tanzania. Tanzania. Oke, kalau gitu kita masuk ke berita kedua nih masih soal Ruben Amorim Ya. yang kemarin malam atau tadi malam ya. Akhirnya dia terspill tuh. Kalau dia itu sudah melakukan 491 wawancara semenjak dia jadi pelatih Manchester United. Yang artinya berarti dari November 2024 atau Desember. Ya. Antara Oke, dua itu faktanya. Itu Iya. baru dari Desember gitu. Baru dari Desember 491 wawancara. Benar. Terus yang sampai ke user mana? Wawancara mana? Yang sampai ke interview Nah, user? Sampai itu- baru sampai HRD doang. Baru biasanya. sampai HRD ya. Oh, pencaker ternyata mencari Iya. kerja ya. Iya. Nggak, tapi dia kan nggak di interview pas Natal kan? Oh enggak. Enggak, itu beda jadi pelatih timnas ntar. Ntar takutnya kalau misalnya datang kan langsung oh iya dia nih yang niat doang nih ya. Iya. Enggak, itu kan fakta. Datanya begitu 491 interview. Narasinya apa? Memang apa Urgensinya. sentimennya apa? Dijual karena dijual. Dijual karena ke ada media. nah itu dia jadi pemegang hak siar di sana itu tuh mereka tuh dikasih kebebasan 15 menit untuk mewawancara si Ruben Amorim itu sebelum atau sesudah Match. pertandingan iya. Nah kenapa mereka menunjuk Ruben Amorim yang sering diwawancara karena secara algoritma untuk di medsos di media sosial itu tuh paling kenceng kliknya engagementnya paling tinggi. Begitu. Maksudnya dijual gimana? Karena dari engagement itu kan hasilnya numbers. Iya kan? Nah, dari numbers Untuk itu, media atau untuk MU? untuk medianya. Untuk Jadi media. untuk keuntungan medianya. Begitu. Kayaknya harus mulai benerin red card nih. Iya. Bener, itu. SOW-nya kurang salah. Karena nih. kalau misalnya di breakdown nih ya, di total nih, 296 wawancara itu untuk 25 pertandingan Premier League. Premier League. 296 wawancara. Untuk 25 pertandingan. 25 pertandingan Premier League. Satu pertandingan 10 wawancara lebih berarti. Itu. Kalau di background lagi ada. Makanya lihat aja di kontennya United Wave ada di Instagram. Terus nih, 150 wawancara untuk 10 pertandingan Liga Eropa. 150. Terus 15 kali. Makanya. Satu pertandingan. 45 wawancara untuk 4 pertandingan domestik, piala domestik. Kayak FA atau Carabao. Itu nggak masuk Iya, akal. sama katanya juga ada SOW-nya wawancara di Brownies sama pagi-pagi Pasiriki gitu. Iya, itu belum. aja tuh. Belum tuh. Ntar. Ya, Pornhub kalau ini nanti ngebersihin Ineos kayaknya. Buat Nah, ngebersihin Ineos. sama masuk close the door belum ya? Iya. Ngobrol tuh sama Vidi Aldiano. Iya. Jadi memang karena banyak pemegang siar, maksudnya pemegang hak siar di sana tuh jadi kayak memanfaatkan, ya mereka kan punya kuasa gitu ya kan atas
lo punya kuasa. Iya, jadi kayak mereka tuh wawancara terus Ruben Amorim gitu, karena secara engagement tuh di medsos ya lu nggak MU nggak makan, jadi itu real, nggak hanya di Indonesia, di luar pun iya. Tapi memang Ruben Amorim semenjak mualaf tuh emang rada rame. Bukan, Ruben Onsu itu. Bukan, itu Ruben Onsu. Ruben Onsu. Itu karena ya udah oke. Lanjutin nggak? Itu karena apa? Nggak takut. Penasaran saya. Nggak. Ya udah, tapi memang udah nggak manusiawi, semua dijadiin duit, semua dijadiin lahan untuk bisnis. Memang ini bener-bener diperes sih. Iya. Bener-bener sapi perah nih pemain-pemain MU, terus juga pelatih MU, bahkan staf kepelatihan aja nggak boleh beli tiket gitu, nggak dikasih tiket. Tapi untungnya selama wawancara Ruben Amorim tuh nggak pernah yang akhirnya dia melakukan sebuah blunder gitu dalam wawancara yang enggak. Dia tapi tetap selalu vibes-nya positif. Iya, yang positif menurutku si Ruben nih apa ya? Bagus dalam menjaga PR-nya bagus. PR-nya bagus. Emang dia ada dari public speaking-nya dia sendiri atau emang kayaknya ya udah jangan nambah-nambahin masalah deh. Dia ikut kelas tung de semwaringin gitu, motivasi. Berarti nanti lawan Chelsea dia wawancara lagi, lawan Bilbao wawancara lagi, lawan Aston Villa wawancara lagi. Ya kan mesti lanjut kan berarti sampai beres musim. Lama-lama bikin podcast tuh. United podcast. Iya. Lama. Dia main Instagram nggak sih? Dia kayaknya enggak deh. Nggak ada ya? Nggak ada sosmed ya? Enggak ada. Ini kalau ada sosmed tuh itu dia. Garnacho, ngaco, gitu bikin konten deh. Dorgu, dia dongo. Dorgu mending jualan mogu-mogu katanya gitu. Parah gini. Iya. Ruben Amorim Velocity. Oke, kalau gitu kita masuk ke preview ya. Nih kita bakal bertandang ke Stamford Bridge ya, ke markasnya Chelsea dengan seperti tidak ada semangat karena ini Liga Inggris. Oh, ya. justru kalau lawan tim Big Six yang Tradisional. OG, OG-nya Big Six itu ada harapan. Ada harapan. Kalau lawan tim nggak jelas, MU mainnya ikut nggak jelas. Oke. Kalau lawan tim-tim yang ada namanya, itu kayak beda dia. Tapi entah ya, ini kan 1 minggu sebelum final Europa League. Beberapa hari. Cuma 3-4 hari sebelum Ini mah Europa pasti League, ya? cadangan. Iya, ini pasti yang main ntar Amorimnya. Iya, Amorim sama staff yang nggak diajak ke final. Iya. Lu sebagai gantinya lu mainnya lawan Chelsea tapi nih. lu main lawan Chelsea. Lu mau cedera, lu mau sampai muntah juga nggak apa-apa. Lu yang main. Gua nggak mau pemain gua kenapa-napa. Itu staffnya masih ada yang bawa pokari di sini ya kan. Bobo bola ya kan, kantong bola ya kan. Nah, lawan Chelsea ini mangkok kuning stabilo hijau stabilo mangkok. Nah, ini menariknya nih. Kita kan final Hidupin dulu Mas, mangkok apa itu? Ya, udah terus. Final Europa League ini kita lawan Tottenham. Tottenham tuh kalah 2-0 lawan Crystal Palace. Ya kan? Nah, MU juga kalah lawan West Ham 2-0. Dua-duanya lawan tim London. Ya. Nah, Chelsea kalah juga Lawan Newcastle. 2-0. Plus Nicholas Jackson kartu merah. Nah, ini kan berarti apa menjadi sebuah keuntungan? Enggak juga. Keuntungan. Untung apa sih di Liga Inggris? Ya, lebih ke pengen mungkin kayaknya Sancho menarik sih kalau misalnya dia tiba-tiba bagus main lawan MU. Emang boleh lah main lawan ini? Enggak tahu. Enggak bisa. Biasanya enggak bisa begitu. Iya. Ya kalau di laga ini kan sebenarnya Chelsea-nya yang masih berpeluang untuk lolos ke Champions League. Betul. Dan Chelsea itu mainnya kapan sih? Conference Jumatnya? Kayaknya Chelsea dulu deh, baru MU. Iya enggak dong. Enggak ya? Chelsea kan final MU aja udah minggu depan. Kapan After lagi Chelsea? Ngobrol, aku cariin jadwalnya. Iya kan, tapi kalau memang Chelsea sendiri masih mengejar Champions League dan pasti akan bermain habis-habisan apalagi di Stamford Bridge gitu, dan United khususnya Amorim tidak akan mengambil resiko seperti yang terjadi pada Leny Yoro. Ya. Cedera dan memang mungkin akan memainkan pemain intinya tuh paling 15-30 menit untuk ya pemanasan lah, jangan sampai dingin banget gitu. Kalau dingin banget kan kayak ini keluarga broken home kan dingin. Ini hubungannya gitu. Ya kalau misalnya badannya dingin kan nanti pas lawan siapa Spurs itu lambat panasnya gitu. Betul. Jadi memang harus
harus tetap akan dimainkan kelihatannya pemain-pemain seperti Bruno, Maguire, terus juga Garnacho, Højlund itu akan dimainkan tapi nggak tahu porsinya nggak akan 90 menit sih. Chelsea lawan Betis finalnya 29 Mei. Minggu depannya. 29 pagi, berarti 28 malam. Oh, berarti pas kita di Pas ini MU lagi main Iya. Udah pramusim. Lagi di Malaysia. MU udah pramusim ini masih main. pos musim itu. ya itu tadi kalau misalnya dilihat ya nggak usah berharap banyak lagi. Kita lawan West Ham juga kayak gitu, lawan Wolves juga kalah. Bahkan sejak bulan berapa gitu kita belum pernah menang loh di Premier League. Iya. Bener-bener kalah imbang. Dan secara head to head juga terakhir lawan Chelsea kita tuh Di Stamford Bridge belum menang ya? belum. Kalah Itu 2024. 4-3. Iya, 4-3 bener. Yang Cole Palmer menit terakhir dua penalti, comeback. dua penalti. Iya. Ya, itu sih kalau menurut gue ya udah main menjalankan formalitas saja, main menjalankan kewajiban dan ya tapi tetap gengsi tetap ada karena lawannya Chelsea dan juga ini juga mungkin seleksi juga buat Amorim untuk menentukan nanti siapa yang bisa jadi super sub nanti untuk di lawan Bilbao untuk menjadi pemain yang membawa perubahan gitu. Betul. Itu sih. Kalau aku justru kebalikannya, aku ada rasa optimis lawan Chelsea. Oh, iya? Iya, entah kenapa ya. Siap lawan pemain tim-tim yang entah Liverpool, Arsenal, rival-rivalnya MU lah. MU tuh mainnya agak bener, nggak sengaco lawan tim-tim yang Antah berantah. mungkin ya. Ini karena kan kita sering ganti-ganti pelatih ya. Betul. Sering ganti-ganti pelatih dan pelatih kan kebanyakan yang kita ambil bukan dari Liga Inggris. Kayak si Van Gaal, Erik ten Hag, Iya. kemudian Ole Mourinho. Mourinho yang terakhir ini sih Ruben. Nah, tim-tim pelatih-pelatih seperti ini kan mereka kayaknya jarang ketemu tim Brighton, West Ham kemarin, Bournemouth. Di Liga Inggris kan mereka nggak tahu nih, mereka tuh tim kayak apa. Sedangkan kalau ketemu tim yang besar kan bisa aja tim sebelumnya si pelatih ini, misal si Ruben waktu di Lisbon masih ketemu bisa ketemu tim-tim besar ini, makanya mereka pernah ada pengalaman. Makanya beberapa tahun belakangan MU kalau pelatihnya ganti terus tiba-tiba ketemu tim rival gitu, mainnya nggak sengaco kalau ketemu tim-tim yang lain. yang Di luar tim-tim Big Six. Di luar Big Six ya. yang nggak bisa ketemu sama tim sebelumnya si pelatih ini waktu di Eropa gitu. Kayak contohnya Ruben Amorim waktu masih di Sporting, dia ketemu City, dihajar City, ketika dia pindah ke United, City-nya juga kalah. Masih kalah lagi si City. Gitu, maksudnya. Tapi ketika ketemu Bournemouth, Nah, tim apa ini? Saya nggak bisa ngelawan begini. Baca, Iya, nggak tahu. Iya. Ya. Makanya ketika lawan kayak gini kan, ntar kita coba cek deh. Si Amorim ketika masih di Sporting pernah nggak ketemu Chelsea? Oh, oke. Itu kan ada pasti ada si Amorim. Oh, gue pernah nih ngalahin dia nih waktu di Sporting. Caranya begini. Ten Hag juga waktu di Ajax dulu kan, oh Real Madrid ada dikacangin, di ayam-ayamin begitu kan. Jadi menurutku kenapa MU sering ngaco kalau ketemu tim-tim begitu ya, salah satu faktornya itu. Pelatih belum tahu ini tim mainnya gimana, cara ngalahinnya gimana. Jadi aku ada optimisnya lawan Chelsea. Tetap optimis. Ya udah, berarti sebagai penutup prediksi aja lah langsung lah. Ini nggak mungkin clean sheet sih MU. Karena pasti yang turun Bayindir lagi yang turun pasti. 2-2 Chelsea. 2-2 Chelsea. Timis tapi seri. Tiap Bayindir tuh kita kebobolan lebih dari 1 gol ya. Udah sebut aja Yos, kayak 3-2. kayak pernah bener aja. Bener ya? Yang mana? Bilbao. Yang mana? Yang terakhir. Yang Onana clean sheet. 3-0. Iya. Benernya cuma Onana clean sheet doang, bukan skornya. Ya elah. 3-2. 3-2 menang MU. Menang Chelsea. Ya udah. Ya udah kalau segitu
Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa nanti kita bakal ada juga live reaction lawan Chelsea di hari Sabtu subuh, berarti jam 2. Ya, jadi tetap hadir biar kita melihat tim ini bagaimana, apakah bisa mengacak-ngacak Chelsea di kandangnya atau justru malah kita yang diacak-acak. Apakah ada yang bisa mengalahkan fans God Anthony, nah itu untuk dia. di papan leaderboard Saweria kita? Betul, yang sekarang posisinya #1 ya. Gila. Ya udah kalau begitu kita pamit undur diri. Saya Yos. Saya Gotama. Di Tamara Mudia. Thank you.